Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Inyong. Selamat sore Bu Adis. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah masih tetap semangat. Semangat dan sehat ya Bu ya. Amin. Oke, gini Bu Inyong, sesuai yang sudah kita bicarakan tadi di sekolah, bahwa rencananya kan saya meminta kolaborasi dari Bu Inyong untuk melakukan supervisi dengan metode coaching seperti itu yang rencananya akan kita laksanakan besok. Nah, tadi kan Bu Inyong juga sudah memberikan fotokopi RPP pada saya. Iya. Nah, sebelum kita atau saya melakukan observasi besok, ini terlebih dahulu saya ingin berbincang dengan Bu Inyong tentang pra-observasi kelas. Begitu? Iya, Sudah Pak siap Adis. Bu Inyong? Insya Allah siap. Bu Inyong sudah bawa RPP-nya? Ya, sudah saya siapkan Bu Adis. Oke, ini Bu Inyong, saya mau tahu ini mata pelajaran dan kemudian tujuan pembelajaran yang Bu Inyong ambil itu apa? Ya Pak Adis, ini kebetulan saya mengajar kelas 5. Ya. Untuk mata pelajarannya saya mengambil tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, menuliskan pengertian zat tunggal dan mengidentifikasi 3 contoh benda yang termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang kedua, menuliskan pengertian zat campuran dan menuliskan 2 contoh benda yang termasuk zat campuran di lingkungan sekitar dengan benar. Ini jadi ada 2 tujuan pembelajarannya, Pak Adis. Ya, terima kasih Bu Inyong. Kemudian begini, setiap kita selesai mengajarkan tentunya kita selalu melakukan refleksi Bu Inyong ya, apa yang sudah baik dan apa yang mungkin perlu untuk diperbaiki. Dari refleksi-refleksi Bu Inyong yang sudah Bu Inyong lakukan di pembelajaran yang kemarin-kemarin, apa sih area pengembangan yang ingin Bu Inyong capai dan yang ingin Bu Inyong untuk saya amati besok ketika observasi Bu Inyong? Iya Bu Adis, berdasarkan hasil refleksi pembelajaran yang terdahulu, fokus pengembangan, area pengembangan yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu menggali keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang contoh senyawa dan campuran. Ini sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan besok ya Bu Adis. Kemudian yang kedua itu adalah inovasi pembelajaran yang nantinya akan saya terapkan pada pembelajaran besok. Oke, jadi ada 2 hal yang saya tangkap. Yang pertama Bu Inyong ingin ingin menggali keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat, dan yang kedua Bu Inyong ingin melakukan inovasi pembelajaran. Iya, betul. Oke, untuk yang pertama Bu Inyong, tentang menggali keberanian siswa dalam berpendapat, apakah Bu Inyong sudah menyiapkan strategi khusus untuk memantik keberanian siswa berpendapat? Iya Bu, di sini saya sudah mempersiapkan atau nantinya akan memberikan pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu zat tunggal dan senyawa. Oke, kalau itu Bu, tentang inovasi pembelajarannya, strategi apa yang sudah Bu Inyong siapkan? Iya, yang pertama akan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa. Seperti apa contohnya Bu? Tentunya yang pertama yaitu menyiapkan gambar-gambar yang relevan terkait apa itu zat tunggal, kemudian yang mana itu campuran. Yang kedua juga nantinya rencananya akan melaksanakan diskusi kelompok anak-anak. Nah, di dalam diskusi ini saya akan mempergunakan benda konkret sehingga pembelajaran akan lebih bermakna kepada anak-anak. Oke, jadi nanti anak-anak melalui media yang sudah Bu Inyong siapkan akan melakukan praktek sendiri begitu Bu Inyong? Iya, akan melakukan praktek sendiri, tentunya saya tetap mendampingi anak-anak. Oke, nah seberapa optimis Bu Inyong terkait kegiatan diskusi itu untuk memantik keberanian siswa itu, relevansinya gimana Bu Inyong? Nah, ini nantinya pada kegiatan diskusi kelompok kan anak-anak melakukan percobaan. Nah, diskusi kelompok ini itu terdiri dari beberapa anak Pak Adis. Jadi anak-anak nanti akan mendiskusikan
mana benda yang terkait zat tunggal, mana benda yang terkait zat campuran. Kemudian setelah mereka berdiskusi, nantinya ada perwakilan kelompok yang akan maju ke depan. Lah disitulah nanti akan melatih anak-anak untuk berani mengemukakan pendapat di depan kelas. Seperti itu Bu Adis. Oke, menarik sekali Bu Inyang. Jadi tidak Terima sabar kasih, untuk Mbak Des. melihat besok ini. Iya. Saya rasa untuk kegiatan praobservasi sudah cukup Bu Inyang. Besok sekitar pukul 8 saya akan mohon izin melihat atau mengobservasi pembelajaran yang Bu Inyang lakukan di kelas. Iya, siap Bu Adis. Saya akan mengamati hal-hal yang Bu Inyong rasa menjadi penting untuk area pengembangan sesuai yang sudah Bu Inyong sampaikan tadi ke saya gitu Bu Inyong ya. Iya, siap. Oke, Bu Inyong, terima kasih. Saya akhiri sesi sama-sama Bu Adis. Sampai jumpa besok. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, baik. Ayo ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan. Mulai. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kalian akan Ibu bentuk menjadi 3 kelompok. Terus tempat duduk kalian saja ya. Kita akan mengadakan percobaan tentang perbedaan apa itu senyawa, apa itu campuran, seperti yang sudah kita bahas pada awal pertemuan tadi. Oke, silakan untuk LK-nya saya bagikan dulu. Ini LK kelompoknya gitu. Nah, ini untuk kelompok perwakilan kelompok, silakan mengambil alatnya. Sebentar saya ambilkan. Perwakilan kelompok silakan ini diambil, saya ambilkan airnya dulu. Ini bahannya untuk kelompok 1, kelompok 2. Silakan diambil kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sebentar saya ambilkan airnya. Coba kamu tulis hasil pengamatan di LK yang telah Baik anak-anak, kalian telah selesai melakukan percobaan. Untuk selanjutnya masing-masing perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok 1, 2, 3, kelompok 2, oke? Menurut kelompok saya, air dan gula adalah unsur campuran. Menurut kelompok saya, minyak adalah unsur senyawa karena tidak bisa menyatu dengan air. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Silakan karena sudah menunjukkan waktu istirahat, kalian boleh istirahat. Jangan lupa kalau kalian jajan, bungkusnya dibuang di tempat sampah. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Assalamualaikum Bu Inyong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Adis. Iya, selamat sore, selamat berjumpa kembali. Iya Bu Adis. Kali ini kita berjumpa dalam sesi daring untuk melakukan
pasca observasi setelah tadi pagi saya masuk di kelas Bu Inyong untuk mengobservasi pembelajaran yang sudah Bu Inyong lakukan. Iya, Bagaimana Bu tadi Bu Adis. Inyong perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran dan saya observasi? Alhamdulillah lega, Bu. Lega. Oke, Bu Iya, Inyong. Ini sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu hal-hal yang sudah saya catat ketika saya tadi melakukan observasi di kelasnya Bu Inyong ya. iya, Bu Adis. Sesuai dengan area pengembangan yang sudah Bu Inyong sampaikan kemarin sore ketika kita melakukan sesi pra-observasi, itu kan Bu Inyong menyampaikan ada 2 area pengembangan yang ingin Bu Inyong capai. Yang pertama, Bu Inyong ingin menggali keberanian siswa untuk berpendapat yang sesuai dengan materi Bu Inyong, yaitu tentang senyawa dan zat campuran ya Bu Inyong ya. Campuran, iya, betul. Oke, kemudian yang kedua Bu Inyong ingin mengembangkan terkait inovasi pembelajaran dengan mengadakan media yang beragam begitu. Iya. Nah, dari yang saya amati, kedua hal tersebut sudah tampak, sudah Bu Inyong lakukan. Yang pertama tentang cara Bu Inyong untuk menggali keberanian siswa itu, Bu Inyong tadi sudah membentuk siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka secara mandiri melakukan percobaan sehingga terjadi diskusi, komunikasi di dalam kelompok kecil. Itu pun juga menurut saya bagian dari keberanian siswa untuk berpendapat meskipun tidak di forum kelas begitu. Tapi meskipun demikian Bu Inyong tetap mendampingi mereka, memfasilitasi mereka per kelompok. Kemudian untuk area pengembangan yang kedua tentang inovasi pembelajaran, itu saya melihatnya dengan bentuk media pembelajaran beragam yang juga sesuai seperti yang sudah Bu Inyong sampaikan ketika pra observasi kemarin. Bu Inyong mengatakan ingin menghadirkan media konkret yang relevan dengan lingkungan sekitar siswa. Saya juga sudah melihatnya, Bu Inyong membawa kopi, beras, gula, itu kan hal-hal yang sehari-hari mereka temui di rumah atau di sekolah, begitu kan. Anak-anak jadi lebih memiliki pembelajaran tersebut, begitu Bu Inyong ya. Jadi dapat saya simpulkan secara umum, Bu Inyong telah mencapai area pengembangan. Nah, itu dari sisi saya, Bu Inyong ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan, dari sisi Bu Inyong sebagai guru yang saya observasi itu, apakah ada refleksi yang ingin Bu Inyong sampaikan? Iya, Bu Adis. Ada beberapa refleksi yang ingin saya sampaikan terkait pembelajaran yang tadi sudah saya laksanakan. Ini untuk yang pertama, area target untuk pengembangan keberanian siswa ini kurang lebih kemarin kan pada pra-observasi itu target saya kan 70% ya Bu Adis kurang lebih. Nah, di sini setelah saya menerapkan sesuai dengan pembelajaran tadi pagi, ini kurang lebih 85% Bu Adis. Meningkat, telah tercapai keaktifan siswa yang berani berpendapat. Kemudian yang kedua terkait inovasi pembelajaran, alhamdulillah Bu Adis dengan melalui benda konkret anak-anak belajar secara langsung tadi melakukan diskusi kelompok tentang zat tunggal dan campuran menggunakan kopi, kemudian menggunakan gula, itu anak-anak sangat antusias dan senang. Soalnya kan relevan dengan kehidupan sehari-hari ya Bu Adis. Jadi anak-anak lebih antusias seperti itu saya mengamatinya. Oke, jadi ada 2 hal yang Bu Inyong catat sebagai refleksi diri, yaitu tentang target secara umum area pengembangan dari 2 target kemarin sudah 85%. Kemudian inovasi pembelajarannya ternyata berdampak juga pada pembelajaran siswa di dalam kelas, begitu Bu Inyong ya. Iya, betul begini Bu Inyong, sekarang saya ingin lebih detail masuk ke dalam 85% yang Bu Inyong sebutkan tadi tentang area pengembangan. Kalau saya pecah, itu kan ada 2 area pengembangan. Yang pertama tentang menggali keberanian siswa. Nah, menurut Bu Inyong, berapa persen siswa di dalam kelas itu yang Bu Inyong anggap sudah mencapai target berani mengemukakan pendapat? Ya, ini kalau untuk siswa itu sendiri yang telah berani mengemukakan pendapat itu kurang lebih sekitar 70% Bu Adis kalau berdasarkan pengamatan saya. Yang kedua terkait inovasi,
itu saya rasa media telah sesuai dengan materi tadi pada penerapannya, kemudian jumlah rasio pada media yang saya berikan itu juga sudah memenuhi dari masing-masing siswa itu sendiri, dari jumlah siswa maksudnya seperti itu Bu Adis. Iya, mungkin karena memang media yang Bu Inyong usung itu benda yang di sekitar kita, jadinya mudah untuk ditemukan sehingga anak-anak dapat mendapatkan media yang banyak begitu Bu Iya, Inyong, betul ya. sekali Bu Adis. Oke, baik Bu Inyong. Tadi kan kita sudah membicarakan tentang refleksi yang bersifat positif Bu Inyong ya. Pastinya ada positif, ada pula negatifnya. Nah, dari pembelajaran tadi pagi yang sudah Bu Inyong lakukan dan kemudian saya amati dari refleksi terkait kekurangan yang Bu Inyong rasa masih ada, adakah mungkin tindak lanjut yang akan Bu Inyong lakukan selanjutnya? Iya, tentunya berdasarkan refleksi pembelajaran tadi pagi, saya harusnya ada terus perbaikan-perbaikan pada setiap pembelajaran yang saya lakukan. Nah, ini untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya, yang pertama itu saya akan mencoba memberikan pertanyaan pemantik yang lebih bervariasi, sehingga nantinya siswa itu lebih mudah untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang kedua, ingin berinovasi juga Bu Adis untuk melibatkan orang tua. Nah, di sini anak-anak nantinya akan melakukan percobaan selain di sekolah, karena di sekolah kan terbatas juga waktunya Bu Adis. Hanya beberapa peralatan saja tadi yang dipergunakan. Nah, ini untuk pengembangannya itu nantinya akan rencananya ini akan berkolaborasi dengan orang tua, sehingga nanti yang akan menjadi pendamping atau fasilitator pembelajaran anak yaitu orang tua ketika berada di rumah. Oke, terima kasih. Tadi yang saya tangkap ada dua, yaitu Bu Inyong ingin lebih mengembangkan lagi pertanyaan yang bervariasi dengan harapan lebih lagi memantik keberanian siswa. Kemudian Bu Inyong juga ingin melibatkan orang tua, berkolaborasi dengan mereka untuk melaksanakan percobaan di rumah, begitu Bu Inyong ya. Oke, ini Bu Inyong untuk rencana Bu Inyong yang pertama yaitu ingin lebih memvariasikan pertanyaan, itu kira-kira seperti apa bentuk real dari aktivitas pengembangan yang dapat Bu Inyong upayakan? Iya, di sini nantinya akan saya coba. Tentunya kan kita sebagai seorang guru sebelum adanya aksi mengajar siswa, tentunya kita akan membuat rencana dulu ya Bu Adis, apakah antara tujuan pembelajaran, materi, kemudian medianya itu sudah relevan atau belum. Nah, di sini nantinya untuk perbaikan yang akan saya lakukan itu saya akan membuat RPP yang memuat pertanyaan pemantiknya lebih variatif Bu Adis, untuk menggali siswa agar lebih aktif lagi. Seperti itu. Baik, jadi bentuk aktivitas pengembangannya adalah membuat RPP yang berisi pertanyaan yang lebih variatif dengan tujuan agar meningkatkan keberanian untuk berpendapat. Iya, betul. Lalu seperti apa ukuran keberhasilan Bu Inyong dapat mengatakan bahwa RPP itu nanti dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berpendapat, Bu Inyong? Oh iya Bu Adis, nah di sini ukuran keberhasilannya kalau yang sekarang itu kan penerapannya kurang lebih 70% ya, melalui metode yang telah saya lakukan itu 70%, alhamdulillah anak-anak sudah berani berpendapat. Nah di sini harapannya untuk ukuran keberhasilan step by step ke depannya itu kurang lebih saya mematok 80% Bu Adis untuk keberanian siswa dalam berpendapat itu sendiri. Oke, berarti harapannya terjadi peningkatan sebesar 10% begitu Bu? Iya. Ya. Iya. Adakah mungkin pendukung untuk mencapai keberhasilan Bu Inyong mencapai 80 itu? Itu saya akan menggunakan lembar observasi Bu Adi sebagai pedoman saya nantinya, sejauh mana keberhasilan saya telah mencapai presentasi keberhasilan saya nanti. Nah di situ menggunakan lembar observasi. Oke, kemudian yang kedua tadi Bu Inyong sudah menyampaikan bentuk aktivitas pengembangan bersama orang tua yang Bu Inyong merencanakan ingin berkolaborasi bersama orang tua akan mendampingi siswa belajar di rumah begitu. Nah, untuk yang kedua ini apa ukuran keberhasilan yang Bu Inyong harapkan didapatkan anak-anak
setelah mereka belajar bersama orang tua itu Bu Inyong? Ditunjukkan dengan apa Bu Inyong? Iya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika di sekolah itu observasinya hanya terbatas, bendanya terbatas. Nah, di sini adalah bentuk pengembangan dari observasi yang nantinya akan dilakukan oleh anak-anak di rumah, yaitu dengan melibatkan orang tua untuk mendampingi mereka. Nah, di sini sehingga nantinya akan ada peningkatan hasil belajar siswa gitu. Jadi kan karena tadi hanya terbatas ya Bu ya. Jadi harapan saya nanti ketika di rumah itu ada pengembangan media yang baru. Tadi kan cuma terbatas kopi, gula, nah gitu. Nah, nanti ketika di rumah itu bisa difasilitasi lagi dengan benda-benda yang lain sehingga pengetahuan anak-anak menjadi lebih luas. Oke, berarti yang saya tangkap di sini ukuran keberhasilannya adalah peningkatan hasil belajar siswa setelah ada pengembangan di rumah begitu Bu Inyong Iya, ya. betul Mbak Dis. Lalu apa Bu Inyong pendukung kegiatan ini Bu Inyong? Nantinya akan saya berikan LJK Bu Adis, lembaga kerja untuk anak-anak. Nah, di sini nantinya orang tua kan biasanya kesulitan. Ini tugasnya bagaimana sih? Nah, di situ sebagai bentuk pendampingan terkait kegiatan yang akan dilakukan, di situ nanti akan saya bagikan LJK untuk anak-anak. Oke, saya rasa sudah cukup matang ini rencana yang akan Bu Inyong lakukan terkait Amin Mbak Adis. dari dua area Semoga bisa terrealisasi. Iya. Nah, realisasi nih Bu Inyong. Kira-kira kapan Bu Inyong akan merealisasikan dua aktivitas pengembangan itu? Iya Bu Adis, sebetulnya ini tadi kan Bu Adis pada waktu pengamatan kepada saya itu adalah pembelajaran penguatan untuk anak-anak. Sebetulnya itu pada bulan kemarin itu pembelajarannya sudah Bu Adis, akan tetapi ini kan anak-anak mau ujian. Jadi di sini saya ulangi lagi pembelajarannya biar anak-anak lebih mantap untuk menghadapi ujian. Nah, ini untuk rencananya sendiri karena terbentur oleh ujian, perbaikan pembelajaran yang akan saya lakukan itu saya laksanakan tahun depan Bu Adis pada tahun ajaran baru. Oke. Nantinya akan ada perbaikan lagi. Oke, nantinya Bu Inyong akan bertemu siswa baru Bu Inyong ya. Iya, betul. Ini bisa jadi referensi mungkin acuan pengalaman yang lama dicoba diterapkan untuk siswa-siswa yang baru seperti itu Bu Inyong. Oke Bu Inyong, untuk sesi pasca observasi ini sudah cukup saya rasa. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan. Sama-sama Bu Adis, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi guru yang diobservasi. Iya, semoga kegiatan kita mulai dari pra, kemudian tadi pagi observasi dan pasca ini dapat memberikan manfaat untuk area pengembangan Bu Inyong. Iya, amin ya rabbal alamin. Atau mungkin ada yang ingin Bu Inyong sampaikan lagi sebelum saya akhiri? Sudah cukup Bu Adis. Terima kasih. Iya, oke Bu Inyong, kalau begitu saya akhiri Bu Inyong ya sesi daring kita sore hari ini. Ya, assalamualaikum. Ya, Bu Adis. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.